sebagaimana anak juga tidak dilatih untuk menjadi anak, sehingga wajar kalau dia melakukan kesalahan dalam proses dia menjadi anak. Tapi kita tahu bahwa dalam Islam ada kewajiban fardu ain untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu. Dan saya kira hari ini banyak sekali kita akses terhadap informasi atau ilmu parenting yang itu menjawab kebutuhan perubahan zaman yang sedemikian drastis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Di episode kali ini saya mau membahas tentang kasus yang sedang viral berkaitan dengan perlakuan kasar ayah atau orang tua terhadap anaknya. Yang pertama ada kasus tentang petinggi OVO yang melakukan KDRT terhadap anaknya. Kemudian ada juga kasus tentang seorang ayah yang memotong penis anaknya ketika dia mendengar anaknya pengen disunat. Nah, di saat yang bersamaan saya juga mendapatkan pertanyaan dari salah satu orang dekat gitu tentang kenapa kok dalam Islam itu kesannya hanya anak yang harus taat kepada orang tua, sehingga ada bahasa durhaka anak terhadap orang tua, tetapi seolah-olah tidak ada yang mengatur tentang bagaimana orang tua seharusnya bersikap terhadap anaknya. Padahal seperti tadi dua kasus di awal, tidak jarang ada juga orang tua yang berlaku durhaka terhadap anaknya. Pertanyaannya kemudian, lantas bagaimana Islam memandang kedurhakaan orang tua terhadap anak? Saya mau mulai dari bagaimana Islam melihat relasi antara anak terhadap orang tua yang tadi disebutkan banyak sekali disampaikan sebagai justifikasi atau landasan atau dalil bagaimana seorang anak harus bersikap terhadap orang tua. Sebagai contoh misalkan dalam Al-Isra ayat 23 ada ayat yang berbunyi yang lebih kurang salah satu potongannya wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Saya ingat banget ketika kecil saya diajarkan bahwa berdasarkan ayat tersebut kita tidak boleh bahkan menyanggah perintah orang tua dengan sekedar kata apalagi dengan kata yang jauh lebih besar atau dengan sikap yang jauh lebih kasar daripada kata tadi. Jangan pula membantah orang tua, berlaku kasar terhadap orang tua, dan sebaliknya ucapkanlah, katakanlah perkataan yang lemah lembut, yang penuh kasih sayang kepada orang tua. Dalam sebuah hadis juga dikatakan bagaimana bahwa ridho Allah itu ada pada ridho orang tua dan kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan orang tua. Sehingga kalau kita berlaku sesuatu yang membuat orang tua tidak ridho atau marah, maka itu berarti kita mendapatkan kemarahan Allah juga. Bahwa kalau kita tidak melakukan upaya yang selaras dengan keinginan atau keriduan orang tua, maka kita tidak akan mendapatkan keriduannya Allah. Pertanyaannya mungkin yang juga kita rasakan adalah kan tidak semua keinginan orang tua merupakan sesuatu yang kita rasa dengan segala pertimbangan kita, sesuatu yang tepat bagi kita. Misalkan orang tua ingin kita kuliah di jurusan A, sedangkan kita senangnya jurusan B. Masa iya kalau kita menolak keinginan orang tua yang belum tentu sesuai dengan konteks zaman dan belum tentu sesuai dengan ekspertis dan peminatan kita apakah dengan demikian mendapatkan kemurkaannya Allah gitu. Ini yang kemudian menjadi concern dan pertanyaan besar begitu. Dan saya ingin menjawabnya seperti ini, bahwa sikap kita, ketaatan kita kepada orang tua itu merupakan bentuk adab kita kepada orang yang secara kesejarahan atau secara peran ditakdirkan Allah untuk menjadi wasilah keberadaan kita. Karena orang tua melakukan proses yang sedemikian berat untuk akhirnya menjadi orang tua, maka kita punya adab untuk bersikap taat kepada mereka, menghormati mereka, mencintai mereka, menyayangi mereka, sehingga keriduan mereka oleh sebab ketaatan kita ini menjadi garansi datangnya keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan lupa juga bahwa dalam bersikap orang tua kepada anak juga tidak bisa semena-mena. Kenapa? Karena anak adalah amanah dan tanggung jawab
yang Allah titipkan kepada orang tua. Yang bahkan Rasulullah menceritakan bahwa setiap bayi itu lahir dalam keadaan suci, putih, bersih, dalam keadaan fitrah, hingga orang tuanya lah yang akan menjadikan dia berwarna apapun sesuai dengan apa yang terjadi dalam proses si orang tua ini menemani anaknya bertumbuh begitu. Nah, sehingga karena orang tua punya tanggung jawab dan bahwa anak adalah amanah, maka kalau orang tua tidak melakukan upaya-upaya parenting yang sesuai dengan ajaran Nabi, sesuai dengan ajaran Islam, maka orang tua juga telah durhaka, dan kedurhakaannya itu bisa kita sebut sebagai sikap khianat. Karena kan ketidakmampuan seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan Allah kepadanya itu adalah sikap khianat. Dan khianat ini adalah sifat yang mustahil ada pada Rasul dan merupakan dosa yang besar bagi manusia untuk dilakukan begitu. Sama ya seperti, jadi akhirnya ya konteksnya sama gitu, equal gitu, setara, bahwa anak durhaka kepada orang tua itu dosa besar, orang tua durhaka kepada anak itu juga dosa besar. Tapi kan orang tua juga nggak langsung bisa jadi orang tua, mereka juga berproses, mereka juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, mereka tidak terlatih dan terdidik jadi orang tua, sehingga wajar kalau mereka melakukan kesalahan. Itu betul, itu juga betul sebagaimana anak juga tidak dilatih untuk menjadi anak, sehingga wajar kalau dia melakukan kesalahan dalam proses dia menjadi anak. Tapi kita tahu bahwa dalam Islam ada kewajiban fardu ain untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu. Dan saya kira hari ini banyak sekali kita akses terhadap informasi atau ilmu parenting yang itu menjawab kebutuhan perubahan zaman yang sedemikian drastis. Kalau misalkan itu tidak cukup, kita juga bisa belajar dari bagaimana Nabi menjadi seorang orang tua, seorang ayah. Karena Nabi adalah uswah hasanah, teladan. Nabi tidak hanya mendakwahkan kebaikan atau mau'izah hasanah, mengajak pada kebaikan, tapi Nabi menjadi kebaikan itu sendiri, sehingga kita bisa merujuk kepadanya untuk bisa mengukur, mengkontekstualisasi kira-kira seperti apa seharusnya kita sebagai orang tua. Nah, tanpa belajar, tapi kemudian kita merasa paling benar sebagai orang tua, yang justru sikap paling benar ini malah kontraproduktif terhadap perkembangan anak, maka kita telah secara tidak langsung durhaka terhadap anak. Nah, gimana dong caranya agar orang tua, misalkan kalau anak merasa orang tuanya durhaka, anak bisa mengingatkan. Kalau orang tua merasa anaknya durhaka, orang tua bisa mengingatkan. Ya, pada akhirnya kita harus menjalin relasi yang baik, sehingga wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau misalkan perlu berdebat dengan cara yang baik. Kalau saya pribadi merasa bahwa kalau kita mau menjadi orang tua yang baik, kita bisa mengupayakan untuk menjadi teman bagi anak kita, untuk mengajaknya menikmati, mengeksplorasi bagaimana untuk menjadi seorang muslim misalkan. Karena saya juga sering mendengar misalkan ada anak yang kemudian menjadi agnostik atau keluar dari Islam karena oleh orang tuanya dipaksa untuk melakukan sholat. Sedangkan si anak tidak mengerti kenapa, untuk apa dia sholat. Dan ketika dia bertanya untuk apa saya sholat, dia kemudian dihukum. Sehingga Islam bagi si anak itu menjadi agama yang sangat menakutkan, yang penuh perintah dan penuh ancaman. Padahal Islam diajarkan Nabi sebagai sebuah agama yang rahmatan lil alamin, dan Nabi mengajak anak-anaknya, anak familinya untuk berislam itu melalui salat berjamaah, melalui tutur kata Nabi yang baik, sehingga mereka melihat Islam dalam diri Nabi. Nah, kita sebagai orang tua juga bisa mengupayakan demikian, sehingga anak merasa bahwa memang Islam adalah jalan yang benar, bahwa Islam adalah cara atau pendekatan terbaik untuk kita bisa menjadi manusia yang paling baik, tidak hanya di dunia tapi juga nanti mudah-mudahan menjadi amal kebaikan bagi kita di akhirat. Karena ingat, walaupun seolah-olah Islam mengistimewakan orang tua sehingga anak harus taat kepada orang tua, dalam Islam ada batasan di mana setiap orang tidak boleh berlaku zolim kepada siapapun, semua orang tidak boleh berlaku kasar atau keras terhadap siapapun, apalagi dalam urusan agama, apalagi itu kepada anak, karena Allah juga sudah berfirman, la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam beragama, dan memukul itu juga dilarang, apalagi dalam konteks membimbing anak untuk bertumbuh berdewasa. Akhirnya untuk menutup episode kali ini, sebagai seorang ayah yang juga belajar menjadi seorang ayah yang baik, mudah-mudahan bismillah insyaallah salah satu skill yang juga penting bagi orang tua adalah untuk mendengar
anak, mendengar pendapat mereka, untuk menjadi teman bagi mereka, untuk melihat setiap waktu yang kita habiskan bermain dengan mereka, bermain peran dengan mereka sebagai jihad, sebagai sedekah dan wakaf waktu, wakaf ilmu, wakaf perhatian, karena ini akan membentuk mentalitas anak kita untuk mudah-mudahan mereka menjadi orang tua yang lebih baik bagi kita jika mereka nanti diperankan Allah untuk menjadi orang tua. Itu saja dari saya, mudah-mudahan menjawab, mudah-mudahan bisa menambah perspektif terkait relasi orang tua dan anak dan bagaimana Islam memandang kedurhakaan orang tua terhadap anak. Itu saja, tonton terus dan dengarkan terus podcast Ren di YouTube maupun di Spotify atau Anchor. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.